A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan saudara-saudara rahimakumullah, alhamdulillah malam hari ini kita bisa melanjutkan pengajian Syarah Al-Hikam yang dikarang oleh Syekh Ibnu Abbad An-Nafazi Ar-Rundi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhai aktivitas kita ini semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada malam hari ini kita masih melanjutkan hikmah yang diungkap oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Qala Asy-Syaikh Ibnu Athaillah radhiyallahu an, kullu kalamin yabruzu wa alaihi kiswatul qalbi alladhi minhu baraz. Setiap ungkapan kalimat yang terungkap itu terbungkus oleh kiswah atau pakaian hati sebagai tempat keluarnya. Nah, kemarin kita sudah membahasnya dari berbagai macam ilustrasi, termasuk kalau masih ingat ada ilustrasi di mana seseorang itu kalau bungkus hatinya terbungkus oleh amarah, maka saat dia berkata itu akan katut, amarahnya itu katut, dan itu bisa dilihat oleh orang-orang yang sudah bersih hatinya yang biasanya kita sebut dengan para ahli makrifat maupun wali Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan dari penjelasan Syekh Ibnu Abbad. Kalau di slide itu slide yang ke-9. Qala fi lataifil minan, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitab Lataiful Minan, kitab Syekh Ibnu Athaillah yang lain, wa kuntu qad qultu li ba'di talamidati syaikhi. Wa kuntu, saya itu pernah, sungguh saya berkata, saya itu pernah pada satu keadaan di mana saya berkata li ba'di talamidati syaikhi, kepada sebagian muridnya Syekh, yakni Abul Abbas Al-Mursiyi, yaitu muridnya Abul Abbas Al-Mursiyi. Jadi gurunya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari itu adalah Syekh Abu Abbas Al-Mursiyi. Kalau Syekh Ibnu Abbas Al-Mursiyi itu kalau ditarik nasabnya ke atas itu sampai kepada sahabat Rasulullah yang namanya Sa'ad bin Ubadah Al-Ansori. Beliau itu lahir tahun 616 Hijriah. 616. Atau kalau dalam Masehi itu 1219. 1219 Masehi. Ya, kira-kira 80 tahun sebelum berdirinya Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit itu kan berdiri 1293. Baru berdiri. Yang mendirikan Raden Wijaya. Bukan Arif Wijaya. Raden Wijaya yang mendirikan pada 1293. Lah, Syekh Abul Abbas Al-Mursiyi ini lahir pada 1219 Masehi. Ini nanti akan dikisahkan kisah-kisah yang menurut saya menarik. Bagian dari kisah-kisah betapa Syekh Ibnu Athaillah berinteraksi dengan guru mursyidnya. Itu ada hal-hal yang menarik. Di antaranya ini. Uridu lau nadhara ilayya syaikhu. Uridu lau nadhara ilayya asy-syaikhu bi ri'ayatihi. Uridu, saya berkeinginan, lau nadhara ilayya,
tatkala memandang kepadaku asyaikhu guruku Abul Abbas Al-Mursi tadi biri ayatihi dengan perhatiannya waja'alani fi khotirihi maka Syekh akan menjadikan diriku di dalam pikirannya di dalam benaknya khotirnya bahasa sederhananya Syekh Ibnu Athaillah niku batin ngeten niki. Saya berharap kalau Syekh Abul Abbas Al-Mursi itu memandangku, maka dia juga tidak hanya memandang tetapi memikirkanku. Faqala dzalika lisyaikh. Oh, ini berkata kepada salah seorang muridnya Syekh, berarti temannya Syekh Ibnu Athaillah guru sama teman. Nah, faqala dzalika lisyaikh, maka teman Syekh Ibnu Athaillah atau ba'dil talamid tadi itu dzalika lisyaikh menceritakan perkataan Syekh Ibnu Athaillah kepada Syekh Abul Abbas Al-Mursi. Nah, akhirnya falamma dakhaltu ala syekh qala tatkala saya masuk kepada Syekh sowan kepada Syekh maka Syekh itu berkata niki Syekh Ibnu Athaillah cerita di kitab Lataiful Minan ya. Atutalibu Syekh Abul Abbas Al-Mursi bilang dawuh ngoten la tutalibu janganlah engkau semuanya menuntut asyaikha gurumu bi antakunu fi khatirihi menuntut agar kalian semua di dalam pemikiran Syekh bal talibu balik atau bahkan sebaliknya talibu tuntutlah anfusakum diri kalian semua ayyakuna syekhu agar Syekh itu ada di fi khotirikum di dalam pemikiran kalian. Pikiran khotir ya, pikiran yang mendalam. Syekh bilang begitu. Syekh Abul Abbas Al-Mursi, janganlah kalian menuntut guru kalian memikirkan, memperhatikanmu. Tetapi hendaknya kalian menuntut diri kalian sendiri agar kalian memikirkan dan memperhatikan guru kalian. Karena fa'ala miqdari ma yakunu indakum takununa indahu. Karena sesuai kadar kalian memikirkan Syekh di sisi kalian, maka sekadar itu pula kalian dipikirkan, diperhatikan guru kalian. Saged dipahami nggih? Sederhana. Ilustrasinya gitu. Jadi kalau ada seorang murid itu berkehendak diperhatikan oleh gurunya, terutama di area perguruan Thariqah, maka hendaknya murid itu memperhatikan gurunya. Karena sebesar dia memperhatikan gurunya, maka sebesar itu pula gurunya memperhatikan dia. Nah, kalau hubungannya dengan Allah nih ngeten. Allah Subhanahu wa taala berfirman di antaranya di dalam Quran surat Ali Imran atau surat yang ketiga ayat 20. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu basirum bil ibad. Dan Allah Maha melihat hamba-hambanya. Tidak pernah seorang
Nah, tidak pernah seorang hamba itu terlewat diperhatikan oleh Allah, dilihat oleh Allah. Tidak sedikit pun. Bahkan kalau ada hamba itu di dalam kegelapan malam, sembunyi di bawah gubuk, setelah itu pakai selimut hitam, ya tetap kelihatan kan? Iya kan? Tapi kapan hamba itu merasa diperhatikan Allah? Atau dilihat Allah? Pasti saat hamba itu ingat Allah dan mengerti bahwa Allah itu melihatnya. Ngertos maksud saya nggih? Allah itu di setiap saat melihat. Tapi saat hamba itu lalai, ghaflah, maka hamba itu tidak ingat kalau sedang diperhatikan oleh guru-guru, syekh-syekh yang waskito, yang guru-guru mursyid itu sebetulnya setiap saat memperhatikan murid-murid. Hanya saja memang kalau tidak ada sesuatu yang luar biasa, maka guru itu tidak akan memberikan peringatan-peringatan. Jadi saya pernah bertanya, bagaimana seorang kiai dengan ribuan santri mengawasi santrinya? Ini jawabannya masih logis. Ya kita berusaha dengan cara manajemen. Manajemennya adalah kiai, pengasuh, lalu di bawahnya ada kiai-kiai yang lain, lalu kemudian di bawahnya ada pembimbing-pembimbing, mualim-mualim itu ya, kan gitu. Jadi kan terkontrol dari atas sampai ke bawah. Itu biasanya dilakukan oleh pondok pesantren yang manajemennya memang manajemen biasa. Walaupun ada manajemen yang luar biasa, biasanya ada di balik itu. Balik itu adalah jadi kiai yang waskito itu mirip seperti ini. Ini piring ya, ini piring. Jadi kiai yang waskito di gini. Kalau ada santrinya itu kayak di piring gini loh, kelihatan semua. Maksud saya gitu, inspirasi. Itu ribuan loh. Bahkan kalau murid Toreko kan sampai ratusan ribu ya Pak Farid ya. Itu kayak gitu. Kalau ada yang nyelkede, wow, yang mau menerobos pagar paling luar dari ketorekoan diperingatkan. Entah itu diperingatkan secara langsung, dipanggil atau melalui teman-temannya. Atau melalui jalur yang bukan fisik, diimpeni, dipanggil waktu zikir, bahasa lainnya waktu semedi, waktu zikir. Nah, itu. Atau kalau ada yang menyalanya luar biasa, sentro, cahayanya luar biasa, maka pernah ada seorang kiai yang menemukan itu di masjid karena gelap. Ini siapa ya? Akhirnya sarungnya diikat. Besoknya itu pas pengajian habis subuh itu ditanya santri-santrinya, siapa yang sarungnya tadi malam bangun-bangun keikat gitu. Saya ya, berarti dia itu punya potensi untuk menjadi penerus dari gurunya maupun mempunyai keistimewaan-keistimewaan. Teman Riet. Jadi Syekh Abdul Abbas Al-Mursi tadi setelah mengatakan seperti itu melanjutkan Sumakola. Ini Syekh Ibnu Athaillah yang cerita di dalam kitab Lataiful Minan. Sumakola kemudian Syekh Abdul Abbas Al-Mursi niku melanjutkan perkataannya. Ayyu syai'in turidu antakun. Ayyu syai'in. Kalau diterjemahkan sederhana, di mana kamu tempat kamu turidu,
di mana kamu tempat di mana kamu menginginkan antakunu kamu berada. Tanda tanya tapi belum dijawab. Wallahi la yakunanna laka sya'nun azimun. Demi Allah engkau akan berada. Engkau akan berada. Engkau akan berada di satu keadaan azimun yang agung. Wallahi dilanjutkan. Demi Allah layakunanna laka kadza wa kadza. Engkau akan berada dalam keadaan. Engkau akan mendapatkan keadaan begini. Wallahi layakunanna laka kadza wa kadza. Diulang lagi. Engkau akan berada, sungguh engkau akan berada dalam keadaan begini. Nah, itu kalau bahasanya orang-orang yang cerita di warung kopi bukan ya, pokoknya orang ngobrol-ngobrol itu lagi kena kasaf, dikasafi, ditebaki oleh gurunya. Jadi si Ibnu Athaillah dibilangi begini masa depan kamu begini. Lam asbut minhu illa qaulihi layakunanna laka sya'nun azim. Tidak tetap dari Syekh Abdul Abbas Al-Mursi illa qaulihi layakunanna laka sya'nun azim. Sungguh engkau berada di dalam keadaan yang agung. Fakana maka terjadilah hal tersebut min fadlillah dari fadl atau dari anugerah Allah Subhanahu wa taala. Mala ungkiruhu dan saya tidak mengingkarinya. Ini Syekh Ibnu Athaillah cerita sendiri bahwasanya gurunya dulu pernah berkata tentang hal ini berbagai macam dan itu terjadi dan saya tidak mengingkari. Pertanyaan yang paling besar pada kondisi seperti ini itu adalah apa orang bisa sih tahu masa depan? Masa depan itu hanya Allah yang tahu. Ane ono kawulane sing dikai ngerti. Dan itu tersebut di dalam hadis tentang kewalian itu. Hadis tentang kewalian itu sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala anhu bahwasanya Abu Hurairah itu pernah menceritakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah berfirman, berarti hadis qudsi, tidak seorang pun yang mendekatkan diri padaku dengan amalan wajib dan amalan sunnat yang aku sukai kecuali aku mencintainya. Jadi kalau ingin dicintai Allah, lakukan amalan wajib dan juga ditambah sunnah. Dan jika aku mencintainya, nah, kalau sudah dicintai oleh Allah, ia akan mendengar dengan telingaku, akan melihat dengan mataku, akan menjamah dengan tanganku, dan akan melangkah dengan kakiku. Jika ia mohon padaku, pasti kukabulkan, dan jika meminta perlindunganku, niscaya kulindungi. Hadis riwayat Imam. Perkadawuhipun Allah, firman Allah di dalam hadis qudsi ini, jika aku mencintainya, ia akan mendengar dengan telingaku, akan melihat dengan mataku. Ya tentu Allah yang ngasih informasi. Nah, informasi itu wahyu bukan? Bukan. Ya, ilham gitu. Kalau wahyu milik Allah. Hanya saja sebagaimana Rasulullah diajari oleh Allah, segala masa depan itu harus insya Allah. Maksudnya apa insya Allah? Ya kalau sudah terjadi baru, ya itu kejadiannya. Kalau belum terjadi harus insya Allah. Kalau Allah menghendaki. Bagaimana itu teknis detailnya? Teknis detailnya
Salah satunya bisa diceritakan. Kalau saya itu hafal bahwasannya kalau orang belajar renang dengan model seperti dia, umpamanya saya pelatih renang ini, saya pelatih renang. Ada orang renang kok belajar kayak gitu, itu pasti sulit bisa. Yang itu, wah itu luar biasa. Dari kumpulan murid-murid renang saya, ini bisa juara. Nah, itu di antara tekniknya seperti itu. Jadi sang guru ini mengumpulkan berbagai macam variabel pembentuk dari berbagai macam yang menuju kepada masa depan. Lalu kemudian disimpulkan. Penyimpulannya jangan dibayangkan seperti kita pakai logika saja, enggak. Ini sudah pertimbangannya macam-macam. Variabel yang dipertimbangkan juga banyak, termasuk hal-hal yang tidak banyak diketahui oleh orang lain atau yang enggak kelihatan. Contoh yang enggak kelihatan itu seperti apa? Seperti hati nuraninya, bagaimana dia bersikap, bagaimana dia berbicara. Nah, ilmu modern itu ilmu garis tangan itu loh. Jenengan kan ya sidik-sidik percaya toh. Ilmu garis tangan itu atau garis wajah. Kan ada toh ilmu itu, sudah menjadi ilmu modern itu. Ilmu pengetahuan yang diakui. Ya, kalau mau sulit percaya itu sulit, ya percaya golongan darah enggak? Golongan darah pada dipakai sekarang. Golongan darah, oh itu nanti punya sifat-sifat seperti ini. Ah, itu seperti ini, seperti ini. Ya mirip itu. Kan nggak bisa lihat kecuali dokter apa yang tersimpan di dalam darah itu. Ya, itu juga orang-orang ahli makrifat, orang-orang yang kasaf, yang itu juga pertimbangannya seperti itu. Salah satunya, biar tidak keliru saya nanti. Enggak Pak, kalau saya langsung ketok kayak mirip seperti TV, namanya begitu. Ya itu salah satunya juga. Jadi berarti bukan memutlakkan tahu masa depan, tetapi itu adalah masa depan yang diinformasikan oleh Allah. Oh, dengan dasar hadis ini. Qala wa akhbirni Sayyidi Jamaluddin. Saya Ibnu Athaillah melanjutkan ceritanya. Wa akhbirni dan wa akhbirni dan mengabari kepada saya. Yang mengabari adalah Sayyidi Jamaluddin, yaitu Sayyid Jamaluddin. Sayyid Jamaluddin itu waladus syekh, anaknya syekh. Kalau bahasa kita Gus. Putranya Syekh Abu Abbas Al-Mursi. Qala Syekh Sayyidi Jamaluddin itu berkata, Qultu li Syekh, saya pernah berkata kepada Bapak, hum yuriduna ayyusaddiru ibna Atha fil fiqi. Hum, banyak orang, kaum, itu berkeinginan ayyusaddiru ibna Atha fil fiqi, agar Ibnu Atha itu muncul, keluar dengan keahlian fikih. Faqala Syekh, kemudian Syekh menjawab, hum yusaddirunahu fil fiqi. Mereka itu banyak orang berkeinginan agar Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari itu muncul di dalam ilmu fikih. Wa ana usaddiru fit tasawuf, sedangkan aku dan saya akan membuatnya keluar jadi ahli muncul fit tasawuf, di dalam ilmu tasawuf. Ini masih sekolah loh, Syekh Ibnu Athaillah. Faqala dakhaltu alaihi faqala idza ufiyal faqih Nasyuruddin yajlisuka fi maudhi'i jaddi.
Itu satu, cerita kisah satu. Ini kisah yang lain lagi. Waqala dan Syekh Ibnu Athaillah berkata, dakhaltu alaihi. Saya masuk ke Syekh. Faqala, idza ufiya tatkala terpenuhi terpenuhi idza ufiya tatkala ufiya terpenuhi ditunggu. Kalau terpenuhi seperti Al-Faqih Nasiruddin yajli suka fi maudhi'i jadika, maka engkau duduk di kedudukan di tempat mbah kakekmu. Kakeknya Syekh Ibnu Athaillah itu adalah seorang yang ahli fikih. Maka kalau terjadi Ibnu Athaillah itu muncul sebagai seorang ahli fikih, maka dia seperti kedudukan mbahnya. Wa yajlisul faqihi min nahiyatin. Wa yajlisul faqihi wa yajlisu al-faqihu min nahiyatin. Al-Faqih Nasiruddin itu mendudukkan dari satu sisi. Wa ana min nahiyatin, dan saya Syekh Abdul Abbas Al-Mursi akan mendudukkan dari sisi yang lain. Wa tatakallam insyaallah ta'ala fil alamin, dan engkau akan berkata insyaallah, ya ini insyaallah-nya fil alamin, kepada orang di alam dunia. Ya nyatanya sekarang terjadi. Syekh Ibnu Athaillah itu kan memberikan perkataan kepada banyak orang di dunia ini. Ya, itu maksudnya ya dengan kitab Al-Hikam ini, kitab Al-Hikam banyak dibaca, dikaji oleh di banyak negara. Maka nama akhbar bihi radhiyallahu an. Maka terjadilah apa-apa yang dikabarkan oleh Syekh Abdul Abbas Al-Mursi radhiyallahu an. Itu terjadi. Sudah berapa kisahnya tadi ya? 3 ya? 3 kisah, dan itu semua menunjukkan betapa Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari itu dikasafi atau dikasih tahu oleh gurunya tentang banyak hal yang itu adalah bagian-bagian dari ilmu-ilmu yang tidak diketahui banyak orang. Oke, Bapak-bapak, berikutnya dari Qala Syekh Ibnu Athaillah berkisah lagi. Wasami tuhu yakul. Saya pernah mendengar Syekh Abdul Abbas Al-Mursi itu berkata begini. Uridu an astan syikha. Saya berkeinginan untuk menyerat kitab tahdhib, liwaladi, untuk anakku Jamaluddin. Fadhahabtu, mendengar perkataan seperti itu Syekh Ibnu Athaillah, fadhahabtu, maka saya pergi, saya bergegas. Ana fastan sahtu, maka saya bergegas menulis kitab At-Tahdzib min ghairi an u'lima, dengan tanpa dimengerti asy-syaikh, an u'lima dimengerti asy-syaikh oleh guru Syekh Abdul Abbas Al-Mursi. Jadi Syekh Ibnu Athaillah itu dengar gurunya, saya mau menuliskan kitab At-Tahdzib untuk anak saya namanya Jamaluddin.
Saya Ibnu Athaillah dengar seperti itu, didului nulis. Mosok si guruku sing nulis, mending aku ae sing nulis. Wa ataituhu bil juz il awwali, dan kemudian saya datang kepada Syekh Abul Abbas Al-Mursi dengan juz yang pertama. Faqala ma hadza. Nah, Syekh Abul Abbas Al-Mursi tahu diaturi kitab. Apa ini? Qultu, maka saya menjawab, kitab tahdzib, kitab tahdzib. Istansahtuhu lakum. Saya telah menyalinnya, menyeratnya untuk kalian, untuk guru dan untuk putra guru. Fa'akhodahu, maka Syekh Abdul Abbas Al-Mursi mengambil kitab itu. Falamma nahadha liyakuma qala, dan tatkala beliau bangkit untuk berdiri. Qala, beliau dawuh ngeten iki. Beliau berkata, Ij'al balaka al-waliyu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan keadaanmu seorang wali. La yatafaddalu alaihi akadun, yang tidak bisa mengungguli kamu siapapun. Tidak seorang pun bisa mengungguli kewalianmu. Wajidu hadza fi mizanika insyaallah. Engkau akan menemukan ini fi mizanika, di dalam mizan itu timbangan, di dalam apa bahasa Indonesia? Fi mizanika, di dalam keadaan pertimbanganmu. Insya Allah kalau Allah berkehendak. Lagi-lagi ditulis insya Allah. Falamma ataitu bil juz isani, dan tatkala ini juz awal dikasih, didoakan seperti itu oleh guru. Dan kemudian Syekh Ibnu Athaillah mendatangi gurunya yang kedua kali dengan kitab yang juz 2. Lakiya, maka bertemu dengan saya sopo ba'du ashabi, sebagian dari temennya Syekh Ibnu Abbas Al-Mursi, inda nuzuli min indihi, tatkala turun dari sisinya, maksudnya sudah sowan mau pergi. Qala, maka berkatalah ba'du ashab itu tadi. Qala, dawuh Syekh Abdul Abbas Al-Mursi itu berkata begini, angka tentangmu, wallahi, demi Allah, la aj'alannahu ainan min uyunillah, saya akan sungguh-sungguh berupaya menjadikan dia adalah ainan, sebagai salah seorang sumber min uyunillah, dari sumber-sumbernya Allah. Yuktada bi, yang dijadikan panutan, fi ilmi zahir, di dalam ilmu zahir, wal batin, dan ilmu batin. Ilmu zahir sama ilmu batin niku napa sih, Pak? Ilmu zahir niku salat, ilmu lahirnya itu adalah takbir, Allahu Akbar, sujud, ruku, duduk di antara sujud. Nah, itu adalah ilmu lahir. Kalau dalam perdagangan, umpamanya ini menyewa, ini persewaan. Apa yang disewa, kelihatan enggak barangnya? Ini jual beli, kelihatan enggak barangnya? Ilmu lahir. Nah, ilmu batin itu adalah ilmu dalam hal pengaturan hati agar mempunyai adab sopan santun di dalam kehidupan ini. Sopan santun yang terutama adalah bagaimana berinteraksi dengan Allah. Berinteraksi bagaimana ya? Ya, menyembah Allah itu punya adabnya gimana? Lah, itu ilmu batin tugasnya. Pas waktu sholat itu adabnya bagaimana? Lah, itu ilmu batin. Sementara ilmu yang lahir tadi tentang sujud, rukuk, dan seterusnya. Nah,
Syekh Abdul Abbas Al-Mursi itu akan mendoakan, sungguh-sungguh mendoakan agar Allah menjadikan Syekh Ibnu Athaillah itu adalah salah satu sumber yang bisa diikuti di dalam ilmu zahir maupun ilmu batin. Itu juz yang kedua. Juz pertama didongake gitu, juz kedua didoakan seperti itu. Ini juz ketiga. Falama ayat ataituhu, dan tatkala saya mendatangi guruku Syekh Abdul Abbas Al-Mursi tadi bil juz isalis, dengan membawa kitab salinan kitab At-Tahdzib yang juz 3. Wa nazaltu min indi, dan saya kemudian pergi dari sisinya. Lakiyani ba'du ashabi, saya bertemu dengan sebagian dari sahabatnya Syekh Abdul Abbas Al-Mursi. Sahabat itu bisa dua makna, Pak. Di sini maknanya itu adalah sahabat itu adalah teman, tapi juga sahabat itu bisa bermakna murid. Seperti sahabat dengan Rasulullah itu kan disebut sahabat toh. Tapi teman, sahabat sekaligus murid, ya murid Rasulullah. Waqala talaqtu indi syaikhi fawajadtu indahu fawajadtu muncul di sisi Syekh. Fawajadtu indahu talaqtu muncul. Aku muncul indah Syekh. Maksudnya saya mendekati Syekh Abdul Abbas Al-Mursi. Ini temannya tadi, Ba'dul Askab tadi. Fawajadtu indahu mujalladatan. Saya menemukan di sisi Syekh itu ada jilitan hamro'a yang berwarna merah. Faqala, kemudian saya bertanya, hadal kitab istan sakhahu li Ibnu Athaillah. Maka beliau menjawab begini, wah ada kitab jilitan ini nopo? Jawab, ini adalah kitab yang disalin untukku oleh Ibnu Athaillah. Wallahi, demi Allah, ma'ardolahu bijalasati jadihi. Saya tidak ridho kalau dia Ibnu Athaillah itu menduduki seperti kedudukan mbahnya, kakeknya, yaitu yang ahli fikih. Walakin biziyadatit tasawufi, tetapi dengan ditambah tasawuf. Tidak ridho kalau cuma fikih, tapi harus tasawuf. Maka kalau kita perhatikan di Al-Hikam itu kan teliti sekali. Masalah fikih itu juga diperhatikan. Qala wa akhbirni ba'du ashabi. Syekh Ibnu Athaillah kemudian melanjutkan ceritanya. Wa akhbirni, dan mengabarkan kepada saya ba'du ashabi, sebagian dari sahabatnya Syekh Abdul Abbas Al-Mursi, guruku. Qala, beliau dawuh. Qala li. Oh, bukan beliau dawuh. Ba'du ashab itu bercerita. Qala li asyaikhu yauman. Syekh Abdul Abbas Al-Mursi itu pernah berkata kepadaku, yauman, di dalam satu hari. Idza jaa ibnu faqihil Iskandariyati. Kalau datang anak ahli fikih Iskandaria. Jadi di Iskandaria saat itu yang ahli fikih terkenal itu ya tadi itu simbahnya Syekh Ibnu Athaillah. Maka disebut tatkala datang satu hari nanti, kalau datang anaknya ahli fikih, maka fa'alimuni, maka kasih tahulah saya bihi, tentang kedatangan. Falamma ataita asyaikha, dan tatkala engkau datang kepada Syekh, a'lamna, maka kami mengumumkan, memberitahu asyaikha kepada Syekh, bidzalika, tentang kedatanganmu.
Falama ataita itu baru masuk gerbang atau masuk pondok lah ibaratnya. Faqala taqaddam fataqaddamta baina yadaihi. Maka Abul Abbas Al-Mursyidi itu berkata, taqaddam majulah, fataqaddamta maka saya maju baina yadaihi di depan beliau. Faqala kemudian beliau berkata, Da'a Jibril alaihissalam. Jibril pernah datang ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu malakul jabal, dan beserta malaikat Jibril itu malaikat gunung. Malaikat gunung, malaikat sungai, malaikat laut, malaikat hutan. Ya, kemungkinan begitu. Bagaimana saya cerita kemarin ya? Oh, saya cerita nanti. Ya, gitu kan. Malaikat gunung ada, berarti malaikat laut juga ada. Wong jin laut ono, jin hutan ya ono, jin gunung ono. Malaikat juga ada. Begitu juga kita punya malaikat, punya jin. Jin korin maksudnya. Oke, falama ataita syekh al-amati. Taqaddam fataqaddamna. Faqala ja'a. Oke, ja'a Jibril pada Rasulullah, kemudian beserta malaikat Jibril. Hina, waktu kedatangan itu adalah hina kadzabathu, tatkala Rasulullah dianggap berdusta Quraisyun oleh kaum Quraisy. Faqala lahu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada malaikat Jibril, belum. Faqala lahu, kemudian malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah, ada malakul jabal, ini adalah malaikat gunung. Qad amara, sungguh Allah, qad amarahullah, sungguh Allah telah memerintahkan kepadanya ayuti'a, untuk taat, amaroka, kepada perintahmu wahai Rasulullah, fi Quraisyin, terkait tentang orang Quraisy. Fasallama alaihi malakul jabal, maka kemudian salamlah malaikat gunung salam kepada Rasulullah. Biasanya nek wong-wong sing ketemu jin kan ngono ngene. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ora gelem jawab, oh dudu Islam. Nuwun. Malaikat gunungnya salam. Maka ya Muhammad, wahai Muhammad, in syi'ta an utbika alaihim. Kalau engkau berkehendak agar saya menimpakan kepada Quraisy itu al-aksyabaini, al-aksyabaini, dua gunung, saya memaknai dua hutan. Fa'altu, maka aku akan mengerjakan. Wahai Muhammad, kalau engkau berkehendak, ini malaikat Jabal yang berkata, malaikat gunung yang berkata, kalau engkau berkehendak saya menimpakan dua bukit atau dua gunung ini kepada kaum Quraisy, saya akan mengerjakannya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, la, boten. Walakin arju, tetapi saya berkeinginan, berharap, ayyukhrijallahu, agar Allah mengeluarkan min aslabihim, dari sulbi para kaum Quraisy itu, mengeluarkan orang-orang yuwahhidullaha, yang mentauhidkan Allah Ta'ala, wala yusyriku bi syai'a, dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Luar biasa atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasabaru alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabar terhadap kaum Quraisy. Kaum Quraisy itu kan tidak hanya mencaci maki, tapi kan juga ingin membunuh. Bahkan sampai terjadi mengusir dari Mekah. Rasulullah bersabar kepada kaum Quraisy itu rojaan, dengan harapan ayyukhrijallahu,
agar Allah mengeluarkan min aslabihim dari sulbi para kaum Quraisy itu orang-orang yang beriman. Kadzalika sabarna ala jaddi hadzal faqih. Begitu juga ini dawuhnya Syekh Abdul Abbas Al-Mursi nggih. Begitu juga kami bersabar terhadap mbae ahli fikih iki li ajlil hadzal faqih karena karena ahli fikih ini. Saya sabar kepada ahli fikih yang mbahnya itu demi untuk ahli fikih. Mirip. Itu kan sudah nebak. Jadi kisahnya Bapak-bapak dan saudara-saudara, yang namanya Syekh Abdul Abbas Al-Mursi itu sebagai ahli tasawuf itu sudah tidak disepakati oleh ahli fikih di daerah Iskandaria waktu itu. Ya kebetulan itu simbahnya Syekh Ibnu Athaillah Sakandari. Nah, maka Syekh Abdul Abbas Al-Mursi itu sabar walaupun dicaci maki, disalah-salahki oleh ahli fikih yang ada di Iskandaria saat itu dengan harapan agar putunya itu bisa ikut, dan ternyata betul Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari itu juga orang-orang berpendidikan formal kalau sekarang itu. Jadi beliau itu ahli fikih, ahli usul, ahli hadis, ahli Quran. Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari itu. Dia tahu pertikaian antara simbahnya dengan pertikaian itu ya, pertikaian pendapat. Tapi akhirnya di dalam benak Syekh Ibnu Athaillah itu As-Sakandari itu ada pikiran begini. Kalau saya tidak mencari tahu langsung, berdiskusi langsung dengan Syekh Abdul Abbas Al-Mursi yang ahli tasawuf itu kan saya nggak hadir. Karena apa? Saya sudah mempelajari fikih. Maka kalau saya ingin menilai, saya harus mempelajari dua-duanya. Saya mendukung mbah saya atau mendukung Syekh Abdul Abbas Al-Mursi, maka saya harus tahu dua-duanya gitu. Itu yang benar. Akhirnya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari hadir dengan sembunyi-bunyi awalnya. Hadir di majelisnya, di pengajiannya Syekh Abdul Abbas Al-Mursi. Nah, di saat itulah beliau itu dengar penjelasan-penjelasan. Yang Syekh Ibnu Athaillah itu sampai heran. Ilmu itu nggak ada di buku, tapi dijelaskan sama Syekh Abdul Abbas Al-Mursi. Berarti memang ilmunya datang dari Allah. Bapak, ilmu datang dari Allah itu bagaimana toh? Apa seperti Nabi Khidir? Salah satunya, tetapi tidak hanya Nabi Khidir. Karena sangat jelas di dalam Quran surat yang berbunyi begini. Bertakwalah, maka kami akan mengajarkan ilmu pada kalian. Kalian bertakwalah. Itu kalau bahasanya Imam Ghazali di Ihya itu sama dengan ini. Nek duwe ilmu dilakoni. Kalau sudah dilakoni, engkau akan dapat ilmu baru. Nah, ilmu sing oleh belum dilakoni, maka belum dapat ilmu baru. Dulu pernah ngaji Riyadhis Shalihin, pernah ngaji takrib, belum dilakoni. Ya sekarang belajar dulu. Nanti kalau dilakoni, apa yang jenengan pelajari di Riyadhis Shalihin, apa yang dengan pelajari di Fathul Mu'in dan lain-lain itu, atau kitab Tafsir Munir, ini Tafsir Munir, Tafsir Ibris, dipelajari ya kalau dipelajari dilakoni, saat belum dilakukan diperdalam dulu. Nah, saat seperti itu maka Allah akan mewariskan. Ada salah satu riwayat yang bahasanya itu barang siapa yang mengamalkan ilmu yang sudah ia miliki, maka Allah akan mewariskan ilmu yang dia belum tahu. Tapi kalau dipadukan itu tidak hanya sekedar mengamalkan, tapi mengamalkannya dalam rangka ketakwaan tadi, Pak.
Sebagaimana di dalam surat Al-Qur'an itu ayat berapa sih ya Allah? Ayat 2 surat 2 ayat 282 apa ya? Lupa saya. Allah firman-Nya begini. Bertakwalah kalian, maka kalian akan kuberikan ilmu. Itu kan sama dengan Nabi Khidir itu ya karena bertakwa kepada Allah maka dianugerahkan ilmu yang orang-orang sebut ilmu laduni itu. Dan itu juga terjadi. Orang kalau mau mengamalkan ilmunya di dalam perbengkelan, lah oleh ilmu baru. Ya Pak Farid ya? Praktek. Terus ini dapat ilmu baru. Wah, saya mau melihat yang namanya fitrah. Fitrahnya mau dilihat. Ya coba dipraktekkan. Nanti kalau ternyata dudu fitrah itu etok-etok fitrah tapi bukan fitrah, masih di atasnya umpamanya begitu. Ya kalau dicari-cari, dilakoni apa yang sudah tahu, nanti paling enggak kalau salah itu kan tahu. Wes sing iki salah. Sesuatu salah itu ilmu bukan? Ilmu. Oh, ini salah gitu loh. Kan gitu. Tidak hanya yang benar saja gitu. Wah, saya ingin sholat khusyuk. Karena saya ingin sholat khusyuk, saya memahami arti dari yang saya baca. Surat-surat dipahami, Al-Fatihah dipahami. Lali, pahami Allahu Akbar wae durung. Ibu hafal itu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wis pahami Fatihah, pahami surat itu. Lali pahami Fatihah pahami Allahu Akbar ya belum. Bapak-bapak dan saudara-saudara. Waktu habis sholat itu kita kan diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membaca Subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33. Allahu Akbar 33. Kok Subhanallah dhisik? Tidak Allahu Akbar dhisik. Ini tidak harus sama ya, tapi mungkin bisa jenengan pakai bahan untuk berpikir, untuk mendapatkan ilmu yang lain. Orang itu tidak akan atau kesulitan untuk bersyukur kepada Allah kalau belum bersih suudon-suudonnya, kecurigaan-kecurigaannya, protes-protesnya terhadap Allah. Orang itu bisa alhamdulillah kalau kecurigaannya, suudonnya, protesnya pada Allah sudah, dan itu bisa dihilangkan kalau kita menghikmati yang namanya subhanallah. Kalau subhanallah sudah dihikmati, maka kita bisa alhamdulillah insya Allah lebih berkualitas. Dan kalau orang sudah seperti itu, sudah subhanallah, sudah alhamdulillah seperti itu tadi, tenanan. Pasti insya Allah akbar. Yang terakhir, yang satu apa? Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah. Maka orang itu Nabi Allahu akbar, la ilaha illallah ini tenanan. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Itu bisa tenanan. Kalau bisa menghikmati Allahu akbar, la ilaha illallahnya tenan. Karena apa? La ilaha illallah itu pangeran, ora ono pangeran, tidak ada Tuhan selain Allah. Tuhan itu segalanya enggak? Segalanya kan? Segalanya yang menghidupkan kita, yang mematikan kita, yang memberikan rezeki kita, yang menyembuhkan kita, yang membuat kita sakit, buat kita senang, bahagia, sejahtera. Itu kan Allah. Segalanya kan? Nah, saat segalanya itulah maka kita itu bisa kemudian Allahu Akbar.
niku bahan silakan dikembangkan sendiri. Tidak harus seperti itu ya boleh juga. Qala wa kharajtu yauman min indil faqi al-maki nul asmar. Insyaallah kita lanjutkan minggu depan. Kita hari ini sampai kadzalika sabarna ala jaddi hadzal faqih li ajli hadzal faqih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtanihi faradduhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi